warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah dalam pelajaran PS. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membuka pelajaran kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan bagi Allah. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui pengertian perubahan sosial. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2 yaitu mengenai perubahan sosial. Nah, kira-kira apa ya itu perubahan sosial dan kenapa kita mempelajari perubahan sosial? Jadi, perubahan sosial budaya terjadi dalam masyarakat pada saat sekarang ini tanpa kita sadari perubahan itu terjadi. Apa contohnya? Perubahan kebudayaan masyarakat di masa pandemi atau dalam situasi pandemi. Contohnya apa? Kebudayaan masyarakat memakai masker, kebudayaan masyarakat mencuci tangan, yang mana kebudayaan ini sebelumnya tidak dilakukan, tapi sekarang secara tidak langsung kebudayaan itu terjadi karena dihadapkan dengan situasi yang sulit. Nah, itulah yang dinamakan semacam perubahan sosial. Untuk lebih lanjutnya, kita akan melihat perubahan sosial menurut beberapa topik. Berikut kita lihat perubahan sosial menurut Selo Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial itu terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Maksudnya di sini adalah perubahan yang terjadi pada lembaga sosial ini adalah sebelumnya kita memakai KTSP. Nah, sekarang perubahan yang terjadi adalah kita memakai kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum tersebut berdampak kepada guru dan siswa. Nah, itu maksudnya ya, perubahan terjadi pada lembaga sosial. Perubahan sosial menurut Kingsley Davis yaitu perubahan sosial pada struktur dan fungsi sosial. Yang dimaksud dengan struktur dan fungsi sosial itu adalah kalau kita berbicara masalah struktur itu sama dengan susunan yang terjadi dalam masyarakat. Sementara fungsi sosial itu adalah status dan peran yang ada dalam masyarakat. Kita lihat pada era sekarang itu era modernisasi, di mana perempuan dan laki-laki boleh bekerja atau perempuan boleh bekerja dalam suatu pekerjaan yang sebelumnya tidak dibolehkan perempuan untuk melakukan. Tapi sekarang status dan peran perempuan itu sama dalam karir. Sekarang kita perhatikan perubahan sosial menurut McIver adalah perubahan sosial yang terjadi pada hubungan sosial dan keseimbangan. Maksudnya di sini adalah hubungan sosial itu sama dengan interaksi sosial, sementara keseimbang itu lebih cenderung kepada konflik sosial. Misalnya, konflik ojek online dengan ojek pangkalan. Ojek online muncul menyebabkan konflik sosial yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah menurut William F. Ogburn, perubahan sosial adalah ditekankan pada perubahan kebudayaan material yang berdampak pada perubahan imaterial. Kebudayaan material ini maksudnya adalah kebudayaan yang berwujud. Sementara kebudayaan imaterial adalah kebudayaan yang tidak berwujud. Kita lihat teknologi. Dampak
yang dimunculkan karena kebudayaan imaterial ini adalah dengan adanya teknologi yang canggih membuat pola pikir masyarakat menjadi lebih instan, dan sementara masyarakat lebih berpikir menjadi kreatif dan inovatif. Nah, mungkin itulah beberapa definisi perubahan menurut beberapa tokoh. Jadi, di sini bisa kita simpulkan perubahan sosial menurut keempat tokoh yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Yang pertama, kita ulangi kembali, menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial itu dilihat pada perubahan lembaga-lembaga sosial. Kemudian, jadi bisa kita simpulkan perubahan sosial menurut empat tokoh tersebut. Yang pertama adalah menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial itu terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Kemudian menurut Kingsley Davis, perubahan sosial itu terjadi pada struktur dan fungsi sosial. Kemudian menurut McIver, perubahan sosial itu dilihat pada hubungan sosial dan keseimbangan sosial. Kemudian menurut William Ashburn, perubahan sosial itu lebih kepada kebudayaan material dan kebudayaan imaterial. Nah, mungkin kira-kira itulah yang bisa Ustazah sampaikan pelajaran mengenai perubahan sosial pada hari ini. Baiklah anak-anak Ustazah semuanya, Ustazah akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup pelajaran kita dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.